Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gunung Kidul, kabupaten terluas di daerah istimewa Yogyakarta. Hanya perlu menempuh 45 menit dari pusat kota Yogyakarta, Gunung Kidul dikenal memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Saat ini akses masuk ke Gunung Kidul pun dipermudah. Jalur jalan lintas selatan menjadi andalan. Memiliki 18 kapanewon atau kecamatan dan 144 kelurahan. Saat ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul fokus untuk membangun infrastruktur, tata ruang, kesehatan, investasi, perekonomian hingga pariwisata yang semuanya menjadi perhatian utama. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta ini mempunyai potensi yang terus digali. Dengan kekayaan alam yang luar biasa, pemerintah saat ini sedang menggencarkan adanya peningkatan perekonomian dengan pariwisata, investasi, serta UMKM. Seperti apa konsepnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunaryanta. Halo Pak Bupati, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Pak Bupati, ini karena masih muda, mohon izin saya memanggil Mas Bupati. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini Mas Bupati baru rapat ya Pak, berarti Pak Ya, ya? tadi baru selesai. Saya ada apa? Pak, sebelum saya ke pendopo ini, saya sempat berkeliling-keliling di Gunung Kidul. Ini perekonomian dan juga dari segi kesehatannya mulai bangkit kembali. Ini seperti apa Pak keadaannya Pak? Ya, kalau dari sisi ekonomi ya, memang semua akan terdampak ya. Mungkin tidak hanya di Gunung Kidul atau di Indonesia sendiri, tetapi di dunia juga terdampak masalah ekonomi. Tetapi masyarakat Gunung Kidul tetap bertahan, Mbak, karena meskipun di Gunung Kidul ini ikonnya adalah pariwisata, masyarakat Gunung Kidul itu juga bertani, ya, juga beternak. Makanya sering saya sampaikan ada tiga segitiga kehidupan di Gunung Kidul, yaitu ternak, pertanian, juga tentang laut ya, karena kita laut ya. Berarti sudah mulai bangkit kembali ini Mas Bupati ya, perekonomian dan juga dari segi kesehatan sendiri sudah mulai aman ya di Gunung Kidul? Dari segi kesehatan saat sekarang, memang saat sekarang ini kemarin ada kenaikan ya, tetapi sekarang juga sudah mengalami penurunan yang sangat drastis lah tentang COVID di Gunung Kidul ini. Di Gunung Kidul sendiri ini pasti ada program-program unggulan ini Mas Bupati. Gimana kalau kita ngobrol berkaitan dengan program unggulan, tapi sambil diajak berkeliling di Gunung Kidul? Oke, ya saya memang ada 3 program unggulan saya. Ya nanti kita tunjukkan di lapangan, ada beberapa tempat yang nanti saya ajak keliling lah, nanti ada beberapa tempat saya tunjukkan di situ. Oke Pak, saya tunggu di sini ya Pak. Oke, Oke, Mas Bupati sudah siap? ya, saya sudah siap. Oh, ini mobil dinasnya, Mas? Ya, ini mobil pribadi, tetapi saya gunakan untuk mobil dinas karena sesuai dengan karakter di Gunung Kidul ya. Siap. Oke, Sana. kita berangkat. Ya. Siap. Mari, Mas. Ayo. Oke, Mas Bupati, kita sudah sampai ya. Ini harus jalan. Ini tinggal depan, paling sekitar 100 meter lagi. Tinggal 100 meter lagi ya. Oke, langsung aja kita ke sana ya, Mas.
Mas, ini berarti kita sudah sampai di Pantai Ngerawe atau Pantai Mesra. Sangat luar biasa sekali indahnya ini, Mas. Ini merupakan salah satu destinasi unggulan berarti di Gunung Kidul. Ini adalah salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul, Mbak. Ya, jadi tadi pantai kita atau garis pantai kita sepanjang 72 km. Ini salah satu saja. Ya, dan pantai-pantai kita bervariasi. Ada yang sudah seperti ini, ada yang masih tradisional. Nah, ke depan, yaitu yang kita tawarkan bagaimana ke depan lebih baik lagi. Tentu investasi nanti bisa pro dengan para Pok Darwis, juga dengan desa tentunya. Orientasi saya harus memanfaatkan masyarakat desa, kemudian Pok Darwis ini harus terlibat langsung di dalam pengelolaan. Baik, Mas Bupati, kita bisa pindah. Ini kelihatan di sana lebih bagus. Kita ngobrol-ngobrol lagi sambil lihat-lihat pantai pemandangannya. Siap. Mas Bupati, kalau kita bicara soal program unggulan di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, apa program unggulan di sini? Ada 3 program unggulan. Ya, langsung saya jelaskan. Yang pertama tentang investasi, yang kedua tentang pariwisata seperti ini, kemudian yang ketiga tentang ekonomi kerakyatan. Ya, betul. Jadi ekonomi kerakyatan banyak ya, tentang pertanian juga, peternakan juga, budidaya yang lain. Dan ini sedang kita kembangkan di Gunung Kidul. Dan di Gunung Kidul termasuk potensi yang ada di Gunung Kidul cukup besar, Mbak. UKM-nya sendiri juga cukup besar kita. Ini yang akan kita kembangkan terus. Ya. Kemudian nanti setelah pandemi ini selesai, kita bisa mengembangkan produk-produk apalagi yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, salah satunya tadi dari sisi pertanian. Ya, kita ingin, ya, bahkan nanti ke depan saya akan bekerja sama dengan beberapa universitas, ya, atau perguruan tinggi untuk bagaimana bisa mengklaster di Gunung Kidul ini dari sisi pertanian, peternakan juga. Ini banyak nanti budidaya yang sudah kita rencanakan banyak. Ya. Tapi sudah mulai kelihatan ya untuk hasil dari UMKM sendiri, perekonomian di Gunung Kidul ini sudah mulai kelihatan karena kita terangkat ekonomi kita bisa bergerak juga salah satunya dari UMKM. Dan nanti saya juga akan membuat sebuah showroom besar, mungkin nanti di Krakal kalau tidak salah, nanti akan kita buatkan di sana sehingga masyarakat juga bisa menitipkan barang dagangnya di sana ke depan. Gunung Kidul ini mempunyai alam yang sangat luar biasa. Memang. Tadi kita sambil jalan melihat gunung, ada pantai, ada juga di sini goa. Lengkap sekali ini di Gunung Kidul. Pariwisatanya seperti apa untuk perkembangannya ini, Mas? Sangat lengkap, apalagi bicara tentang wisata alam ya. Contoh seperti pantai, seperti gua. Nah, gua ini di Gunung Kidul belum kita publish ya. Hanya sebagian saja, seperti Gua Pindul yang sudah dikenal, kemudian yang lain-lain belum, padahal itu ratusan gua di Gunung Kidul. Pantainya juga sama, ratusan. Ini adalah salah satu saja, ya, salah satu yang ada di Gunung Kidul. Nah, ke depan saya kepingin ya, kunjungan wisata di Gunung Kidul tidak hanya dinikmati oleh masyarakat lokal maupun masyarakat nasional saja. Ini obsesi ke depan saya. Tapi selama ini wisatawan cukup banyak ke Gunung Kidul atau seperti apa ini, Mas, perkembangannya? Wisatawan memang dalam masa sekarang ini ya tentu tidak ada ya, tetapi yang kemarin-kemarin sudah banyak yang ke Gunung Kidul. Nah, ini yang perlu nanti kerjasama antara pemerintah dengan agen-agen wisata atau tur wisata baik nasional maupun internasional. Ini sudah kita rencanakan ke depan. Mas, untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri, ini katanya menyelaraskan antara UMKM dengan pariwisata. Konsepnya ini seperti apa ini, Mas? Konsep kita harus kolaborasi. Tempat ini adalah tempat kunjungan pariwisata di tempat ini. Kemudian di sisi lain, UMKM produknya ada di masyarakat. Nah, ini saya kepingin ya, antara tempat destinasi, kemudian potensi UMKM ini nanti bersatu. Saya yakin kemajuan pergerakan ekonomi akan segera terwujud. Mas, kita terkait dengan investasi, ini seperti apa perkembangannya? Bagaimana kalau kita pindah tempat, karena Gunung Kidul ini mempunyai potensi yang luar biasa, kita pindah ke tempat kemana nih, Mas, selanjutnya? Oke, kalau kita bicara investasi, nanti bolehlah ditanyakan di satu tempat ya. Kita lanjut ke destinasi berikutnya. Oke, lanjut, Mas. Saya sering sekali datang sini bersama keluarga untuk menghilangkan kepenatan, supaya besok kerja bisa fresh kembali begitu. Untuk produk herbal Yuniari sudah dipasarkan sampai nasional, jadi ada beberapa agen kami yang ada di NTB, di Jakarta, Bekasi, dan juga Surabaya. Gunung Kidul selain dikenal dengan wisata pantainya, ternyata juga menyimpan potensi sumber mata air yang terletak di sungai bawah tanah.
Dengan aliran sungai yang cukup deras, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bagi warga di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, pemirsa, saat ini kami sudah berada di Goa Seropan, sungai bawah tanah di Gunung Kidul. Sebelum kita turun ke bawah, ini Mas, tadi menyambung pembicaraan terkait dengan investasi merupakan program utama. Penjelasannya seperti apa ini, Mas? Baik, untuk investasi ya Mbak, memang saya investasi yang akan salah satunya akan saya dorong di Gunung Kidul. Makanya sejak awal ini saya mendorong tentang review tata ruang terlebih dahulu. Identifikasi tentang tata ruang kita adalah saya ingin membagi bahwa klaster-klaster yang ada di Gunung Kidul nanti ada klaster peternakan, ada wisatanya sendiri, kemudian ada pertanian dan lain sebagainya, perumahan, itu nanti klasternya seperti itu. Sehingga Gunung Kidul akan benar-benar tertata dengan mapping yang sangat baik. Saya yakin sekali lagi dengan investasi yang besar untuk mendukung pariwisata di Gunung Kidul juga akan lebih cepat tentang pergerakan dan perkembangan ekonomi ke depan di Gunung Kidul. Oke, investasi apa saja Pak untuk di Gunung Kidul sendiri selain pariwisata? Apa yang ingin digencarkan? Saya banyak ya, selain pariwisata, dukungan-dukungan atau sarana dan prasarana pariwisata juga nanti di peternakan. Nah, peternakan kita juga besar di Gunung Kidul. Pak, menyambung kita sudah berada di Goa Seropan, ini salah satu sumber mata air juga di Gunung Kidul dan juga menjadi jujukan investasi juga tentunya di sini. Penjelasannya seperti apa Pak untuk Goa Seropan sendiri ini Pak? Kalau di Goa Seropan ini, kalau pemerintah daerah, saya yakin dengan APBD mampu, tetapi tidak secara full. Nanti juga kita akan bicara tentang APBN. Dan ini sudah kita rencanakan untuk mengangkat, tadi saya sampaikan di tempat ini ada sekitar 200 liter per detik. Ya. Langsung saja Pak, kita masuk ke Goa Seropan, sungai mata air. Ya, yang sungai ada, bawah tanah. Sungai bawah tanah yang ada di Gunung Kidul. Langsung saja Pak. Oke, ya. Mas Bupati, saat ini kita sudah berada di kedalaman 300 meter dari permukaan dan 80 meter dari ke tempat ini. Dari tempat ini sendiri, kedalaman sendiri. Mas Bupati, untuk di Goa Seropan sendiri, sungai bawah tanah mampu memberikan debit air berapa ini Mas? Baik, saya jelaskan ya. Ini Goa Seropan, sungai bawah tanah seperti yang kita lihat di belakang kita ini. Nah, ini jaraknya kita tadi dari pintu masuk sampai di sini kira-kira sekitar 350 meter. Kemudian kedalaman ya, kalau ditarik garis lurus sampai di tempat ini kira-kira sekitar 80 meter. Nah, kemudian pemanfaatannya ini untuk air baku dan sekarang dimanfaatkan baru sekitar 180 liter per detik. Padahal di sini debitnya adalah mencapai 950 liter per detik. Nah, ini ke depan kita akan angkat kira-kira sekitar 200 liter per detik lagi. Ini untuk kawasan industri di wilayah Semen, juga untuk kawasan wilayah selatan, khusus di Kecamatan Giri Subo, kemudian Tepus dan Rongkop. Ini keperuntukannya ke depan seperti itu, dua ini. Dan untuk pemanfaatan air sendiri juga menjawab tantangan terkait dengan Gunung Kidul yang saat ini dikenal sebagai rawan air atau kekeringan sering melanda di Gunung Kidul. Ini seperti apa konsep kedepannya ini Mas Bupati? Ya, memang betul. Nanti dengan diangkatnya 200 liter per detik, saya rasa di wilayah selatan timur saya rasa sudah selesai. Karena masih ada beberapa tempat yang seperti ini yang nanti juga kita rencanakan untuk diangkat ya. Tadi ada di wilayah Baron, kemudian di wilayah barat sendiri yang kemarin sudah sebagian sudah kita angkat. Sekarang dalam proses itu 20 liter per detik, ini juga untuk kawasan wilayah barat. Dan saya yakin ya kira-kira target kita di tahun 2022-2023 untuk Gunung Kidul ini akan merasakan ya paling tidak tinggal sedikit kita nanti untuk kekurangan air kita, khususnya untuk wilayah selatan. Oke, Mas Bupati, untuk secara keseluruhan, ya, ini apa harapan dan juga target pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dari segi pariwisata, dari segi ekonomi kerakyatan dan juga investasi di Gunung Kidul sendiri ini? Baik, terima kasih. Saya tentu minta doa restu ya pada masyarakat luas, ya, misalnya masyarakat Gunung Kidul, untuk senantiasa pemerintah dengan masyarakat bisa membangun bersama. Sehingga antara investasi, pariwisata, kemudian ekonomi kerakyatan nanti bisa berjalan secara simultan, secara bersama-sama. Di Gunung Kidul
saya yakin selesai pandemi ini juga akan segera bangkit kembali. Baik, kami semua juga mendoakan agar Gunung Kidul semakin maju lagi dan bisa menyeimbangkan antara kesehatan dan juga perekonomian agar bangkit dan maju kembali. Baik, terima kasih Mas Bupati untuk waktunya. Kita kembali ke atas, Mas Bupati.